Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2261 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yeremia pasal 42 ayat 1 sampai ayat 6. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah semua perwira tentara, di antaranya Yohanan bin Karea dan Asaria bin Hosaya, beserta seluruh rakyat dari yang kecil sampai kepada yang besar. Dan mereka berkata kepada Nabi Yeremia, biarlah kiranya permohonan kami sampai di hadapanmu. Berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allahmu untuk seluruh sisa ini. Sebab dari banyak orang, hanya sedikit saja kami yang tinggal, seperti yang kau lihat dengan matamu sendiri. Semoga Tuhan Allahmu memberitahukan kepada kami jalan yang harus kami tempuh dan apa yang harus kami lakukan. Jawab Nabi Yeremia kepada mereka, permohonanmu sudah kudengar. Lihat, aku akan berdoa kepada Tuhan Allahmu seperti yang kamu minta itu, dan segala firman yang diberi Tuhan sebagai jawab akan kuberitahukan kepadamu. Sepatah kata pun tidak akan kudiamkan kepadamu. Berkatalah mereka kepada Yeremia, biarlah Tuhan menjadi saksi yang benar dan yang dapat dipercaya terhadap kami, jika kami tidak berbuat menurut segala firman yang disuruh Tuhan Allahmu kau sampaikan kepada kami, maupun baik ataupun buruk. Kami akan mendengarkan suara Tuhan Allah kita, yang kepadanya kami mengutus engkau, supaya keadaan kami baik, oleh karena kami mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat tahap demi tahap yang dilakukan oleh umat Tuhan. Di mana mereka datang kepada Tuhan, mereka tidak boleh datang langsung, karena dalam konsep perjanjian lama, seseorang yang datang kepada Tuhan harus ada perantara. Perantaranya imam atau nabi. Makanya saudara lihat, mereka datang kepada Tuhan tidak langsung, tetapi melalui perantara, yaitu Nabi Yeremia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mereka datang kepada hamba Tuhan, kepada Nabi Yeremia, mereka kemudian membawa semua pergumulan mereka. Saudara, dalam konteks, dalam firman Tuhan ini, di mana orang-orang Yehuda ini tinggal sedikit. Kenapa tinggal sedikit? Karena banyak yang kena hukuman dari Tuhan, karena mengeraskan hati. Mereka tetap menyembah yang bukan Allah. Mereka tidak beribadah kepada Tuhan Allah Israel, tetapi kepada Baal, kepada berhala buatan tangan manusia yang membuat sakit hati Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan tidak kompromi dengan dosa-dosa itu. Makanya Tuhan menghukum mereka, dan tersisalah hanya sedikit orang Yehuda. Makanya mereka datang kepada Tuhan, menghadap hamba Tuhan yaitu Nabi Yeremia, menceritakan semua pergumulan mereka dengan keberadaan mereka yang tinggal sedikit. Firman Tuhan ini katakan,
Berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allahmu untuk seluruh sisa ini. Sebab dari banyak orang hanya sedikit saja kami yang tinggal. Seperti yang kau lihat dengan matamu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa pergumulan besar yang dialami Yehuda untuk mempertahankan keturunan mereka. Mereka datang kepada Tuhan, minta supaya Tuhan membela mereka, supaya Tuhan memelihara mereka, supaya Tuhan memberkati mereka yang sisa ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang menjadi masalah saudara, persoalan pergumulan yang berat sekalipun, saya mau bilang, kalau saudara datang kepada Tuhan, Tuhan pasti akan membela saudara. Tuhan pasti akan tolong saudara. Tuhan pasti akan memelihara saudara. Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang yang datang kepada Tuhan dibiarkan atau binasa. Saya belajar firman Tuhan. Sejahat apapun yang dilakukan umat Tuhan, kalau mereka sadar bertobat kembali kepada Tuhan, mereka berseru memanggil nama Tuhan, pertolongan Tuhan nyata bagi mereka yang datang kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini saudara sedang ada dalam persoalan pergumulan yang begitu berat. Saudara mungkin mengalami banyak sekali tekanan. Lalu saudara ada dalam posisi dari orang-orang Yehuda ini. Tinggal sedikit yang tersisa. Mungkin saudara sudah habis-habisan. Dan yang tersisa ya tinggal kekuatanmu yang sedikit. Saya punya kabar baik buat saudara. Datanglah kepada Tuhan. Bawa persoalan pergumulanmu kepada Tuhan. Saudara, kalau saudara merasa membutuhkan orang untuk menguatkan saudara, untuk membawa saudara untuk lebih lagi mengenal Tuhan, supaya saudara semakin kuat dalam iman saudara kepada Tuhan, datang cari hamba Tuhan. Untuk apa saudara? Untuk mendoakan saudara. Amin. Untuk bersepakat membawa pergumulan saudara kepada Tuhan. Karena sesuai dengan firman Tuhan, di mana 2-3 orang bersepakat meminta apapun juga, Tuhan mendengar dan akan mengabulkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan merasa, saya malu Pak Pendeta, saya gak enak, soalnya saya selama ini gak pernah bergereja, saya gak mau dilayani, karena waktu itu saya masih jaya, dan sekarang saya sudah terpuruk, saya mau datang ke gereja cari hamba Tuhan, saya gak enak Pak Pendeta. Bapak Ibu Saudara dengar ini baik-baik. Kalau saat ini saudara masih hidup, saya mau bilang saudara berharga di mata Tuhan. Dan saya belajar bahwa Tuhan tidak pernah menolak orang yang datang kepada Tuhan. Malah ada sukacita yang besar ketika satu orang berdosa kembali kepada Tuhan. Tuhan bersukacita. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara sudah habis-habisan, terpuruk, saudara sakit, saudara sendirian, saudara ditinggal oleh keluarga, oleh teman saudara, karena saudara saat ini sudah terpuruk, bangkrut, sakit. Saudara, masih ada satu pribadi yang mau menerima saudara apa adanya. Amin. Dia adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya datang kepada Tuhan, cari hamba Tuhan, bawa semua pergumulan-pergumulan saudara kepada Tuhan, dan pastinya saudara akan melihat pemeliharaan Tuhan yang heran dan ajaib Tuhan karyakan dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau tadi kita belajar bagaimana sikap umat Tuhan ketika mereka ada dalam pergumulan yang berat, mereka harus datang kepada Tuhan, cari hamba Tuhan sebagai perantara, dan membawa semua pergumulan mereka di dalam doa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat dari sisi lain ada tugas yang sangat-sangat penting yang harus dilakukan seorang Nabi Yeremia. Kalau dalam konteks sekarang ini,
tugas hamba Tuhan. Apa saja tugas hamba Tuhan? Yang pertama, mendoakan umat Tuhan. Saudara lihat di ayat 2, di mana umat Tuhan datang kepada Nabi Yeremia, datang untuk minta didoakan. Di ayat 4, firman Tuhan ini katakan, jawab Nabi Yeremia kepada mereka, permohonanmu sudah kudengar. Lihat, aku akan berdoa kepada Tuhan Allahmu, seperti yang kau minta itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tugas hamba Tuhan ya mendoakan umat Tuhan. Jangan sampai kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, sebagai gembala, tapi tidak tahu pergumulan jemaat. Nah, ini tanda tanya besar ini. Seorang hamba Tuhan yang baik, dia mengenal jemaatnya dan tahu pergumulan mereka, sehingga setiap hari dibawa di dalam doa. Itu tugas hamba Tuhan. Kalau saudara hamba Tuhan tidak lagi berdoa, mendoakan jemaat Tuhan, nah itu berarti saudara hamba Tuhan yang nganggur. Saudara tidak mengerjakan apa yang harusnya hamba Tuhan lakukan. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, kalau jemaat ada pergumulan, jangan gumuli sendiri. Cari hamba Tuhan, minta dukungan doa, bersepakat dengan hamba Tuhan. Maka apa yang saudara doakan, Tuhan akan dengar, Tuhan akan kabulkan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tugas hamba Tuhan yang mendoakan umat Tuhan setiap hari. Doakan jemaat supaya apa? Dilawat kuasa Tuhan, mereka yang berdosa bertobat, mereka yang sakit disembuhkan, dipulihkan, rumah tangganya yang sedang kacau balau, supaya dilawat kasih Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tugas hamba Tuhan seperti itu, mendoakan jemaat satu persatu. Ketika dalam perjalanan dia ingat jemaat itu, doakan. Itu tugas hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan gak mau berdoa, ya gak usah jadi hamba Tuhan. Tugas hamba Tuhan ya melayani jemaat dan membawa mereka semua di dalam doa kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah sibuk bekerja, tidak lagi mendoakan jemaat, wah ini panggilan kita dipertanyakan. Bukan untuk bekerja panggilan kita mungkin boleh ambil sampingan, tetapi itu bukan yang utama. Saya pernah bekerja saudara, 8 tahun saya sudah melayani, saya sudah pendeta, saya sudah gembala, 8 tahun. Saya ambil sampingan untuk bekerja saudara. Saudara, saya bilang sama bos saya akan mengambil pekerjaan ini, tapi ingat, panggilan utama saya bukan pekerjaan ini. Jadi kalau ada dalam pelayanan khusus, misalnya ada jemaat sakit, ada jemaat yang meninggal, lalu saya bertemu dengan pimpinan-pimpinan perusahaan atau pimpinan-pimpinan user kami, saya akan mengutamakan untuk melayani jemaat. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, bos saya mendengar itu, dia setuju, oke. Dan benar, 8 tahun itu saya bekerja, saya lebih mengutamakan pelayanan daripada pekerjaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tugas sebagai hamba Tuhan ya seperti itu, mendoakan umat Tuhan. Ketika jemaat telepon jam 1, jam 2, Pak ada jemaat yang sakit, ya kita harus datang dan doakan. Itu tugas hamba Tuhan. Yang kedua, tugas hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Sudah perhatikan di ayat 4 di sana dikatakan begini. Dan segala firman yang diberi Tuhan sebagai jawab akan kuberitahukan kepadamu. Sepatah kata pun tidak akan kudiamkan kepadamu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, hamba-hamba Tuhan, dengarkan firman Tuhan ini. Yang harus kita sampaikan itu adalah murni firman Tuhan. Jangan firman Tuhan itu hanya 25%, 75%-nya ini bercanda, lucu-lucu. Saudara, kalau
porsinya seperti itu, saudara, berarti hanya sedikit kebenaran firman yang kita sampaikan. Harusnya yang kita sampaikan itu full, saudara. Kalaupun ada ilustrasi, itu hanya 10%, 5%. Yang harus kita sampaikan itu porsinya harus lebih banyak, saudara. Firman Tuhannya daripada bercandanya, daripada lucu-lucunya. Saudara, kenyataannya banyak jemaat, wah cari yang lucu Pak Pendeta. Itu pendetanya lucu. Saudara pulang, yang saudara bawa hanya cerita lucunya, bukan firman. Banyak orang seperti itu. Tapi orang yang sungguh-sungguh bertumbuh, dewasa di dalam Tuhan, pasti dia akan belajar firman. Yang dia ambil itu adalah pelajaran firman Tuhan. Amin. Bukan dengar lucu-lucu. Kalau saudara mau dengar lucu-lucu, saudara buka YouTube, nonton stand up comedy. Di situ 100% lucu-lucu itu. Bukan firman yang disampaikan. Orang memang terhibur tapi tidak diberkati. Betul apa benar? Jadi orang ketawa-ketawa itu mereka terhibur tapi tidak diberkati. Kalau firman Tuhan yang berbicara kepada kita, memang semua itu bicara teguran. Kalau kita menerima teguran itu, kita berubah, kita diberkati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hamba Tuhan yang harus disampaikan adalah firman Tuhan. Amin. Haleluya. Yang ketiga, tugas hamba Tuhan adalah membawa umat Tuhan ke jalan yang benar. Di ayat 3 perhatikan, semoga Tuhan Allahmu memberitahukan kepada kami jalan yang harus kami tempuh dan apa yang harus kami lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tugas hamba Tuhan adalah membawa umat Tuhan yang tadinya hidupnya kacau, hidup dalam dosa, membawa mereka yang berdosa itu dalam pertobatan dan menggiring mereka ke jalan yang benar. Sehingga mereka betul-betul hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itu tugas dari hamba Tuhan, membawa umat Tuhan ke jalan yang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat, ya harus dengar-dengaran kepada hamba Tuhan. Karena saudara apa? Tanggung jawab pelayanan itu berat. Tugas seorang hamba Tuhan itu sangat-sangat berat. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, dengar-dengaranlah kepada hamba Tuhan saudara. Karena hamba Tuhan saudara itu akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kacau-kacau, jangan ngawur-ngawur, jangan keras kepala. Mari mau dengar-dengaran kepada hamba Tuhan saudara, amin. Karena mereka yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan tentang pertumbuhan iman saudara. Saya kasih contoh, dosa satu desa ditanggungkan kepada kepala desa. Kepala desa yang bertanggung jawab. Jadi saudara berat sekali jadi seorang pemimpin. Apalagi seorang hamba Tuhan sebagai gembala saudara. Jadi saudara jangan lawan-lawan, jangan keraskan hati. Jangan jadi batu sandungan, jangan jadi duri dalam daging dalam pelayanan. Jangan suka tanduk-tanduk hamba Tuhan, jangan. Apalagi suka mengadu hamba Tuhan satu dengan hamba Tuhan yang lain, jangan. Mari kita mau jadi domba yang dengar-dengaran. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya hamba Tuhan saudara tidak akan membawa saudara kepada jalan yang sesat. Hamba Tuhan yang baik pasti dia akan memproteksi domba-dombanya dari pengajaran-pengajaran sesat. Saudara, kalau belajar firman Tuhan itu di gereja saudara memang ada jenuhnya, ada capeknya. Saudara, itu untuk menanamkan satu pondasi kepada saudara. Memang apalagi kalau saudara sudah lihat hamba Tuhan setiap hari, saudara ada dalam tanda kutip ada bosan-bosannya juga, saudara, betul gak? Saudara buka YouTube, saudara baru kenal hamba Tuhan itu di YouTube. Kelihatannya bagus ya pengajarannya. Tapi saya mau bilang belum tentu saudara yang saudara lihat itu sebaik dengan apa yang saudara tonton itu. Banyak sekarang itu banyak hamba Tuhan munafik.
Di media kelihatannya baik tetapi aslinya jahat. Jadi saudara, dengar-dengaranlah pada hamba Tuhan saudara yang setiap hari dengan saudara, yang mengembalakan saudara. Mereka itu sangat-sangat mengasihi saudara, memberikan hidup mereka untuk saudara. Jadi dengarkan mereka. Amin. Karena hamba Tuhan saudara, gembala saudara, pastinya akan membawa saudara ke jalan yang benar. Dari firman Tuhan ini kita belajar, umat Tuhan ketika ada dalam masalah harus datang kepada Tuhan, datang kepada hamba Tuhan, lalu membawa semua pergumulannya di hadapan hamba Tuhan. Dan tugas hamba Tuhan mendoakan umat Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan membawa umat Tuhan ke jalan yang benar. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua melalui kebenaran firman. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup dan sumber segala berkat. Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Saudara yang mau didoakan, saudara yang tinggal seputaran Bali, dan saudara mau kami bersama tim datang mendoakan, saudara bisa hubungi WA saya di 085 338 17 6267. Saudara yang tinggal di seputaran Bali, hubungi WA itu, kami akan datang mendoakan saudara yang ada di seputaran Pulau Bali. Saudara yang ada di luar Bali, saudara yang mau didoakan, saudara bisa hubungi juga WA yang tadi di 085 338 17 6267. Saya bersama tim doa akan berdoa buat saudara, karena kami percaya mujizat pasti terjadi sampai sekarang ini. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.